Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Yulia Donumo, NIM 1961111059. Prodi PGSD kelas B semester 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang yang pertama, hakikat filsafat pendidikan, dan yang kedua, pemikir pendidikan kontemporer. Yang pertama, hakikat filsafat pendidikan. Pengertian pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensial dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Pengertian pendidikan secara etimologi atau usul-usul kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education, dalam bahasa Latin pendidikan disebut dengan education yang tersusun dari dua kata yaitu dan duco, di mana kata berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit banyak, sedangkan duco berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, aktivitas pendidikan sebagai persoalan filsafat. Ada 6 persoalan yang selalu menjadi bahan perhatian para filsuf dan memerlukan jawab secara radikal, di mana tiap-tiap menjadi salah satu cabang dari filsafat, yaitu ada pengetahuan, metode, penyimpulan, moralitas, dan keindahan. Yang pertama, tentang ada. Persoalan tentang ada atau being menghasilkan cabang filsafat metafisika, di mana sebagai salah satu cabang filsafat metafisika sendiri mencakup persoalan ontologis, kosmologi atau perkembangan alam semesta, dan antropologis atau perkembangan sosial budaya manusia. Ketiga hal tersebut memiliki titik sentral kajian tersendiri. Yang kedua, tentang pengetahuan atau knowledge. Persoalan tentang pengetahuan atau knowledge menghasilkan cabang filsafat epistemologi atau filsafat pengetahuan. Yang ketiga, tentang metode. Persoalan tentang metode menghasilkan cabang filsafat metodologi atau kajian telaah dan penyusun secara sistematis dari beberapa proses dan asas-asas logis percobaan yang sistematis yang menuntun suatu penelitian dan kajian ilmiah atau sebagai penyusun ilmu-ilmu. Yang berikut tentang penyimpulan, logika atau logis, yaitu ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir tepat dan benar. Yang berikut tentang moralitas. Moralitas menghasilkan cabang filsafat etika atau etik
Etika sebagai salah satu cabang filsafat menghendaki adanya ukuran yang bersifat universal. Yang berikut tentang keindahan. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang lahir dari persoalan tentang keindahan. Merupakan kajian kefilsafatan mengenai keindahan dan keindahan lebih jauhnya lagi mengenai sesuatu yang indah, terutama dalam masalah seni dan rasa serta norma-norma nilai dan seni. Yang ketiga dari materi filsafat pendidikan adalah filsafat pendidikan. Merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritis secara konkret adalah relasi antara pendidikan dan peserta didik dalam pembelajaran. Yang berikut materi kedua adalah pemikir pendidikan kontemporer. Yang pertama, Paulo Freire. Freire dilahirkan dalam keluarga kelas menengah di Recife, Brazil. Namun ia mengalami langsung kemiskinan dan kelaparan pada masa depresi besar 1929. Suatu pengalaman yang membentuk keprihatinannya terhadap kaum miskin dan ikut membangun pandangan dunia pendidikan yang keras. Freire mulai belajar di Universitas Recife pada 1943 sebagai seorang mahasiswa hukum, tetapi ia juga belajar filsafat dan psikologi bahasa. Meskipun ia lulus sebagai ahli hukum, ia tidak pernah benar-benar berpraktik dalam bidang tersebut. Sebaliknya, ia bekerja sebagai seorang guru di sekolah-sekolah menengah, mengajar bahasa Portugis. Pada 1944, ia menikah dengan Elsa Maria Costa de Oliveira, seorang rekan gurunya. Mereka berdua bekerja bersama selama hidupnya, sementara istrinya juga membesarkan kelima anak mereka. Ia merupakan seorang pemikir yang dikenal dengan gagasan-gagasan terutama masalah pendidikan kaum tertindas. Pemikirnya ini memberikan sumbangsi yang besar bagi perbaikan sistem pendidikan pada masanya pun sampai sekarang. Gagasan Freire sebenarnya bukanlah gagasan yang benar-benar baru. Dia mengakui bahwa gagasan adalah akumulasi dari pemikir-pemikir pendahulunya seperti Sartre, Martin Luther King, Che Guevara, Mao Zedong, dan sebagainya. Yang kedua, Maria Montessori. Seorang dokter wanita Italia pertama, Montessori lahir di Sierra Valle, sebuah provinsi kecil di Ancona, Italia pada tahun 1870. Reputasinya di bidang pendidikan anak dimulai setelah Montessori lulus dari sekolah kedokteran. Dia bekerja di sebuah klinik psikiater Universitas Roma. Pekerjaannya tersebut menyebabkan dia berinteraksi langsung dengan masalah cacat mental.
Lingkungan diatur sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh anak cacat mental di bawah 5 tahun. Adapun prinsip yang diyakini oleh Maria Montessori yaitu yang pertama, menghargai anak. Setiap anak itu unik sehingga pendidikan dalam memberikan pelayanan harus secara individual. Anak memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, pendidikan harus menghargai anak sebagai individual yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang kedua, absorbent mind, yaitu pemikiran yang cepat menyerap. Informasi yang masuk melalui indera anak dengan cepat terserap ke dalam otak. Daya serap otak anak dapat diibaratkan seperti sebuah spons yang cepat menyerap air. Untuk itu, pendidikan hendaknya jangan salah dalam memberikan konsep-konsep pada anak. Yang ketiga, sensitive periods atau masa PK. Masa PK dapat digambarkan sebagai sebuah pembawaan atau potensi yang akan berkembang sangat pesat pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga, menurut Pestalozzi, sangat menekankan pada pendidikan yang memprihatinkan kematangan anak. Pendidikan harus didasarkan pada pengaruh objek pembelajaran. Misalnya, guru membawa benda sesungguhnya ketika mengajar. Sangat menekankan pada perkembangan aspek sosial sehingga anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan mampu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pandangan dasar Pestalozzi yang pertama menekankan pada pengamatan alam. Semua pengetahuan pada dasarnya bersumber dari pengamatan yang akan menimbulkan pengertian. Namun jika pengertian tersebut tanpa didasari pengamatan, maka akan menjadi suatu pengertian yang kosong atau abstrak. Pandangan berikutnya menurut Friedrich August Froebel. Froebel merupakan salah seorang tokoh pendidikan anak yang banyak memberikan pengaruh dalam pemikiran baru atau modern. Dalam pengembangan anak usia dini, khususnya taman kanak-kanak. Walaupun ia banyak mempelajari visi pendidikan Pestalozzi, namun Froebel banyak memberikan critical thinking pada sekolah Pestalozzi, terutama dari segi kekurangannya keterpaduan model pelaksanaan pembelajaran. Froebel lahir pada tahun 1782 di Oberweisbach atau Jerman. Pola pendidikan yang demokratis yang dikembangkannya banyak menimbulkan konfrontasi dengan pihak pemerintah sehingga dianggap sebagai pemberontak. Pada tahun 1840, untuk merealisasikan cita-cita Froebel, meresmikan sebuah lembaga pendidikannya yang diberi nama Kindergarten. Walaupun banyak tantangan ataupun penutupan lembaga pendidikan tidak membuat Froebel patah semangat, sehingga ia berniat untuk mengembangkan cita-citanya tersebut di Amerika. Namun sebelum cita-cita tersebut, ia meninggal tahun 1852. Pandangan dasar dari Froebel adalah pengembangan otak. Aktivitas merupakan prinsip utama. Anak didik harus didorong untuk aktif sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan yang produktif. Yang berikut menurut John Dewey. Secara garis besar, pemikiran filsafat John Dewey terdapat dalam konsepsi-konsepsi yang dibangunnya dan diluangkannya ke dalam wacana-wacana yang dipahami secara mudah oleh kalangan awam atau umum. John Dewey mewarnai gagasan secara konstruksi dan dinamis melalui fenomena-fenomena hidup dan
maknanya yang dituangkan. Yang berikut Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa anak-anak adalah makhluk hidupnya yang memiliki kodratnya masing-masing. Kodrat dan lingkungannya merupakan konvergensi yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk rentang usia dalam pendidikan dibagi menjadi 3 masa, yaitu A. Masa kanak-kanak kinder periode usia 1-7 tahun. B. Masa pertumbuhan jiwa dan pikiran usia 7-14 tahun. C. Masa sosial period atau terbentuknya budi pekerti usia 14-21 tahun. Baik, itu adalah materi yang saya bawakan hari ini. Shalom dan terima kasih.